Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di aula Iwamiton R di 2 pekan sekali dalam kajian kitab Ta'limul Muta'alim. Kita berharap mudah-mudahan Allah membukakan ilmu, membukakan pintu ilmu kepada kita semua dalam keseharian, dalam bersikap, di dalam perjalanan menuntut ilmu yang tidak akan habis sampai akhir masa kita. Itu adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh kita berhenti di dalam berniat mencari ilmu. Dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Utlubu podo golek sira kabeh al ilma ing ilmu minal mahdi saking yo ayunan ilal lahdi tumeka maring liang landak utawa kuburan. Ini sudah terbukti perjalanan hidup kita setiap saat, setiap hari dari mulai lahir goer itu sudah kita lihat bagaimana perjuangan seorang bayi yang baru lahir, dari mulai membuka mata, dari mulai belajar untuk mendengar, dari mulai belajar untuk ngomong, mulai belajar untuk interaksi dengan lingkungan. Lalu bagaimana dia mengenal orang lain, dia berteman dan sebagainya jauh sampai sekarang. Wong sing ora dikira-kira kenal dengan kita semua. Siapa itu? Yaitu panjenengan semua dan saya. Siapa tahu, siapa ngerti. Sopo nyono, orang Jawa bilang. Ya iso kecetuk walaupun hanya sekedar siapa dengan jauh di mata tapi tetap dekat di HP. Ada sebagian kita yang sangat familiar sekali. Apa itu? Yaitu dalam suaranya dikenal. Ya, walaupun mungkin cuma gambar doang, tapi itu sudah hal yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya, dan terus ini akan berjalan
sampai kita meninggal dunia itu akan selalu ada saja ya orang-orang atau perkara-perkara yang baru kita ketahui. Hari ini pelajaran pun berlangsung dengan kita mendengar, kita melihat di dalam berita-berita di YouTube tentang perang. Itu pun pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana Allah menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah benar-benar benar. Dan kesalahan itu adalah benar-benar salah. Nah inilah, jadi itu pelajaran yang luar biasa sekali. Bagaimana Allah itu membuat sandiwara yang sangat luar biasa sekali dalam kehidupan dunia ini. Dan sampai dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Dihitung-hitung lucu, ya dihitung-hitung itu aneh, iso perkara dunya iku tumplak-blak dadi siji. Piye? Nah, jadi itu kadang-kadang lucu. Ya kita ndak sangka-sangka yo gegeran, terus terus pamuan. Ya, kita ndak sangka-sangka ada yang tadinya jengkelan dengan mungkin orang dalam satu saat itu malah justru kita cintai. Nah, itu ada pengalaman dalam diri kita semuanya. Yang mau cocok malah jadi gegeran, sing mau gegeran malah jadi cocok. Sopo iku sing ngolah iku semuanya. Ini adalah Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang sedang memberikan pelajaran bahwa apa yang disampaikan Al-Quran itu adalah benar. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wala'ib. Wa mal hayatu onapon utawi keuripan dunya, wa mal hayatud dunya illa kejaba lahwun utawi yo lahan, walaibun lan yo kaya sandiwara dolanan. Ini sudah dibuktikan oleh Allah sampai sudah hal-hal yang tidak bisa diprediksi oleh kita. Allah sudah menyampaikan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Asa an takrahu, asa menawa antakrohu sengit sapa sira syai'an ing suwiji-wiji ning wa huwa utawi wa perkara sing den sengit iku khairun bagus lakum kanggo sira kabeh. Sawalike wasan tuhibbu lan bisa wae lan boleh jadi antuhibbu demen sapa sira syai'an ing sewiji-wiji wa huwa mongko utawi syai' perkara mau iku syarrun Allah lakum kanggo sira kabeh. Ini sedang dibolak-balik dan itu sampai hari kiamat. Coba betapa kalau kita lihat kadang-kadang orang kadang-kadang berpikir Allah sih ngapain aja ya. Nah itu kadang ada sampai Abu Nawas sendiri ditantang oleh Harun Ar-Rasyid. Ya, siapa yang bisa menunjukkan bahwa Allah sedang ngapa hari ini, saat ini, detik ini. Ini ditantang saking bukti. Akhirnya ya Abu Nawas itu menjawab, saya bisa menjawab baginda, Allah itu sedang apa hari ini, tapi ada syaratnya. Ya, apa syaratnya? Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana
Baginda, dan Baginda harus duduk di tempat saya. Mau? Kalau mau saya bisa menunjukkan, tapi kalau enggak sudah. Ya sudah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Akhirnya raja duduk di tempatnya Abu Nawas yang sedang duduk bersipu di hadapan raja, lalu Abu Nawas naik tahta, duduk di singgasana. Ketahuilah ya Raja Harun Ar-Rasyid, hari ini Allah itu sedang melakukan satu hal di antara kita. Apa itu? Ayo cepat, ayo, lagi ngapain? Yaitu sedang menjadikan saya jadi raja dan panjenengan jadi hamba saya. Wah, itu Yonan. Ya itulah bolak-balik. Ternyata ya itu Abu Nawas bisa jadi raja walaupun hanya mungkin semenit, ya itu. Nah, inilah semua itu adalah ilmu yang yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kemarin kita telah me, ya mempelajari yaitu cara menghadapi kedengkian. Sudah kemarin ya. Jadi kedengkian itu apa? Kita tidak usah urusan dengan orang yang dengki kepada kita. Tapi kita harus fokus kepada diri kita sendiri. Kalau kita fokus, maka orang yang dengki itu akan akan terkalahkan dengan sendirinya. Itu sudah skenario-nya itu begitu. Ini ulama ini luar biasa sekali ini. Jadi jangan kita justru sibuk dengan orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang menggunjing kita. Enggak usah, kita repot aja, fokus saja dalam kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik. Nah, itu kata itu. Nah, kemarin disampaikan apa itu? Yaitu mar'ala tujrih ala zuim fi'li. Biarkan bila ada seorang yang berbuat jahat kepadamu, sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Jangan kau balas kejahatannya. Sayakfihi, maka cukuplah apa yang dia lakukan sebagai balasan kejahatan. Sudah, dia pasti akan terkalahkan sendiri. Bahkan sekarang kita kemarin ditawarin, kalau kamu kepengen menjatuhkan musuhmu, akan membunuh musuhmu, itu gampang. Apa itu? Idza syi'ta an tulqa aduwaka raghiman. Jika engkau ingin musuhmu jadi terhina, wa taqtuluhu ghamman wa taghriquhu hamman. Atau musuhmu itu terbunuh dengan terhina atau susah, maka dan terbakar oleh derita. Caranya apa itu? Baru ma'dil ula wastad minal ilmi annahu manis dada ilman zada hasidahu ghamman. Apa itu? Maka caranya itu adalah capailah kemuliaan. Ya, faruma li'ulya wastad minal ilmi, dan tambahlah ilmu. Sebab yaitu tadi annahu manis data ilman, ya sebab orang yang tambah ilmunya menjadikan manis data ilman, yaitu orang yang tambah ilmunya zada hasadahu ghamman, itu akan menambah kedengkian, ya, menambah orang-orang yang dengki itu tambah susahnya,
Kalau yang didengkiin itu adalah tambah tingginya. Ini kemarin sudah saya gambarkan. Itu praktekkan saja. Nggak usah seneng ribut, nggak usah seneng apa. Sudah itu rumusnya. Nah, ternyata sekarang dalam perang itu sedang dipraktekkan oleh Iran itu. Orang yang dengki, orang yang curiga, orang yang anu dan sebagainya. Coba kita lihat sekarang itu. Bagaimana Israel sedang terpuruk dan hampir ambruk. Bagaimana malunya Amerika dan sebagainya, itu semuanya tidak lepas dari ilmu ini. Apa itu? Yaitu Iran selalu menambah konsentrasi dengan keilmuannya. Walaupun mungkin ini secara luas ya, secara negara embargo selama 40 tahun, diasingkan, tidak boleh beraktivitas dengan negara lain. Ternyata dia fokus dengan ilmunya yang akhirnya menghasilkan rudal-rudal yang luar biasa sekali, keilmuan yang luar biasa sekali. Ini secara skala besar, skala kecil pun sama. Jadi kita nggak usah khawatir. Secara kecil pasti jenengan itu punya orang-orang yang dengki. Ada nggak orang yang nggak senang dengan jenengan? Halo. Kathah, Bah. Banyak kadang-kadang. Di mana saja, di tempat mana saja, ada saja. Makanya jangan nggak usah cari-cari orang dengki, ada di sekitar kita. Itu sudah rumus Quran itu. Iya, waj'alna likulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha waj'alna lan dadake sapa ingsun likulli qaryatin ing dalem saben-saben desa, saben-saben gon, saben-saben tempat akabira mujrim, orang-orang yang membenci kita atau orang yang mujrim, yamkuru fiha, supaya nyoba sapa ingsun supaya nyoba ingsun fiha krono wong mujrimang. Jadi begitu, kita nggak usah cari-cari, akan selalu ada. Waktu di rumah tetangga jenengan juga iri dengki, wah mangkat ya diomong, pulang ya diomong, sudah gitu pasti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya untuk itu fokus saja, nggak usah dilawan benci, tapi konsentrasi ya, sampai rumah PSKI parcel 1.000 just mingkem sudah gitu ya, daripada kita habis umurnya. Coba kita lihat pelajaran berikutnya bagaimana itu. Kila dengan dikake alaika ingatase siro antastaghila bi masalihin nafsik, antastaghila ini yang to ketungkul siro bi masalihin nafsika kelawan baguse awak iro, la bikohrin aduwika, ora ketungkul ngurusi aduwika, musuh-musuh iro. Yo faidan mongko yo tekalane wus, faida aqamta nalikane tekalane wus yo netepi siro masoliha ing masoliha nafsika ing baguse awak iro kabeh, tadmanu mongko nanggung dalika ing mengkono-mengkono ya kohru aduwika, napa jenengane nanggung kohru aduwika ing ngalahaken aduwika musuh ira. Sudah kita konsentrasi dengan kebaikan kita, kepandaian kita, mungkin ke aktivitas kita jenengan ada di situ, udah diomong opo ate sama orang, sama teman, sama tetangga yang di rumah, sudah konsentrasi saja, maka itu cukup untuk mengalahkan musuh-musuhmu, yaitu yang menyerangmu.
Jadi enak ya, bariki ojo sampai gegeran. Dah, percuma. Nah ini ada apa namanya perkataan yang lain. Wa iyyaka lanang raksa sira wal muaddatil ing sesatron mungsuan gegeran tabayun ngono ini apa namanya apa namanya ya membela diri. Ini yang sering dilakukan kita kan begitu. Fa innaha mongko satemene yo mungsu-mungsuan gegeran iku tudhikuka apa tud oh bukan tudhikuka tufdihuka ing dadi yo melehake ing sira ya dengan kita itu memusuhi mereka itu justru di kita itu akan keweleh, akan tambah ketahuan jeleknya, akan tambah apa namanya ketahuan kekurangan kita kalau kita melawan. Nah, ini rumus loh ya, rumus. Makanya jangan kalau dia ngomong elek kok jawab malah tambah curiga, percuma. Mohon maaf, saya sedang kena efek penipuan terselubung. Apa itu? Yaitu gara-gara ya, apa namanya kaleng konggoan berisi apa? Ya orang sing rengginang, Mbak, rengginang. Ya, gara-gara konggoan berisi rengginang iki, Pak. Wis kadung dibuka kudu nyicipi lho, saben lha iki nek konggoan anyar. Tak buka rengginang meneh. Wah, akhirnya kakek rengginang matuk. Ya udah, kita lanjut. Jadi orang yang membalas permusuhan, jadi musuhi kok balas, itu percuma, hanya tufdihuka akan melehake isiro waktu doyau auqatika waktu doyau lan nyempitake lan ngrumpekake auqatika ing waktu niro, kita akan hilang waktunya hanya untuk gegeran saja. Wa alaika mongko apa jenenge nih? Oh, sebentar. Doanya kurang. Ya. Wa alaika lan nantepono sira bitahammuli kelawan apa? Wa alaika lan apa jenengane? Ya nantepono sira bitahammuli ya kelawan betahake ya betahake atau apa jenengane istiqomah lah siamat. Maksudnya betahake di sini ya dengan kesabaran ya dengan apa la siama ya la ora siama ya bitahamuli kelawan ya betahake la siama. Di sini diartikan bahwa ya ojo nglawan ya tetap sabar minas syufaha ingatase piro-piro wong bodoh. Jadi sebetulnya orang yang memusuhi kita itu sebetulnya orang bodoh. Ya orang bodoh karena dia itu meremehkan orang lain. Yang mencari celah orang lain, dia bodoh karena tidak akan dapat apa-apa. Nah, ini perkataan Nabi Isa alaihissalam. Qala ndika sapa Isa Nabi Isa putrane Maryam.
alaihi salam alaihi salatu wassalam alaihi muga-muga ing atase yo Nabi Isa as-salatu utawi rahmah wa salam lan keselamatan ihtamilu yo podo betan apa betah apa jenengane tamilu yo artinya yo netepi ya tamilu podo yo netepo siro yo podo yo ngekero siro podo sabaro siro minas safihi saking wong bodo siji minas safihi saking wong bodo wahidatan kang siji kai tarbahu supaya selamat siro asron ing perkara ing 10 perkara ndak diterangkan. Jadi kita itu kata Nabi Isa itu suruh Yohan 1 orang biar kita selamat dari 10 perkara. Apa? Ya itu tadi. Dengan malah semakin kita lawan kita malah kelihatan kekurangannya, kelihatan celahnya, kelihatan bodohnya, kelihatan ya macam-macam. Malah kita yang akan rugi. Ya karena rumusnya orang kan begitu. Sebaik-baik orang itu pasti ada buruknya. Seburuk-buruk orang itu pasti ada baiknya. Itu jadi ada di semua orang. Maka kalau kita itu ribut dengan ya kebodohan seseorang, kita justru akan rugi 10. Ya keweleh malah tadi dibilangkan begitu. Ya syi'ron. Ono dene syair. Ada sebuah syair 3 bait syair ini. Apa itu? Balutan nasa qarnan ba'da qarnin. Yo baluta mus nyoba sapa ingsun ing ayo menan nasa ing menungso qarnan ing sak weneh zaman ba'da qarnin sawise yo zaman sejak dulu. Ini syair, jadi seolah-olah itu yang mensyairkan itu adalah sebagai kayak sebagai Tuhan. Namanya syair itu saya telah mencoba manusia ya, dari zaman ke zaman. Nah itu kan bahasanya ngeri itu. Falam aro ghairu qatalin wa qalin. Ya Allah, falam aro mongko ora ningali ingsun wairo khotalin ing sak liyane wong akeh apa khotalin yo cidrane waqalin lan wong kang napa kang jengkelake. Artinya apa? Berabad-abad umat manusia telah kuuji, tapi jadinya malah hanya menemukan yaitu jenengane cidro itu ya kekecewaan dan kejengkelan. Kan nek wong kok urusan wong ki biyen lho wis ngisine mangkel karo wong karo apa ya karo ora enek untunge. Nah ini makanya ini harus jadi perhatian kita. Sudah begitu. Sudah sejak dulu orang sing ribut karo wong diomong-omong malah tambah ngelawan. Alah. Tapi Nabi Isa tadi bilang malah justru kita kewenangan bodone kewenangan eleke. Nah, ya itu. Ya, sejak dulu itu ya orang yang urusan dengan orang lain itu akan menemukan orang yang yaitu yang cidro atau orang yang
yang mengesalkan, ya. Itu yang selanjutnya, walam arad lan orang ningali sapa ingsun bi khutubi ing dalem pira-pira ya perkara asyadda kang luwih banget waqan apane waqaan apa jenengane tumibone wa as'aba lan luwih rekoso min mu'adatin ya saking napa min mu'adati ketimbang saking yo nyerat napa jenengane nyatroni min mu'adatil rijalin saking oleh nyatroni wong. Artinya adalah tidak kulihat ada perkara yang lebih menyusahkan, yang menyulitkan selain bila orang itu bermusuhan, kan? Tidak ada apa namanya kebagusannya keiniannya orang yang memusuhi, ya memusuhi. Ya tentunya masih ada tanda kutip ini ya, tanda kutip. Apa itu? Ya dalam hal-hal yang kita bisa untuk membuktikan bahwa itu benar atau tidak. Yang terakhir waduktu lan wis ngrasakake sapa ingsun miraratul asya ing pahit-pahite perkara uron sekabehane. Saya itu sudah ya dalam tait ini aku telah mencicipi segala apa yang pahit yang rasanya pahit. Wa maduktu lan orang ngrasakake sapa ingsun amara minas su'al amara ing luwih pahit-pahite minas su'ali ketimbang saking wong kang apa jenengane yo jaluk ya umpama yo ngemis. Segala pahit sudah saya rasakan, tapi tidak sepahit yaitu rasa kalau kita yaitu meminta, dan itu benar ya, orang yang meminta itu rasanya sing entek-entek rai ya. Kalau walaupun meminta itu halal, tapi bagaimana itu memalukannya dan bagaimana orang yang diminta. Saya sama ini kadang-kadang menyinggung saya sendiri, kadang-kadang ya memang pahit rasanya ya kalau orang itu kadang-kadang meminta, kadang-kadang rasanya itu malu ya. Kalau memang bukan karena terpaksa dan itu boleh moh yakin jaluk ya, itulah maka inilah waduk mirorotan asyaturan wa maduktu amara minas su'al. Oke, hari ini cukup dengan segini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih meneruskan tentang masalah apa ya kemarin. Iya, jadi saling mengasihi dan menasehati ya. Satu adalah kasih sayang, terus kedua adalah menghadapi kedengkian. Nah ini dalam menghadapi kedengkian kita lanjutkan, masih kurang beberapa syair lagi ya. Ini besok insya Allah kita lanjutkan, dan kita lanjutkan dengan si malakama. Ya, silahkan inspirasikan masalah Anda, langsung aja kami akan membantu Anda. Ayo dimoderatori. Mangga jamaah yang mau bertanya, passwordnya jangan lupa Iwamit.
Allahu Akbar, barakallah. Jihad yuk, Allahu Akbar, barakallah. Dan jangan lupa sebut nama dan dari mana. Monggo, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad ya Allahu Akbar barakallah. Ya tebakan Bu nganubah saya Sutri Asang Banyuwangi badhe nderek tanglet. Nggih, abah wau ceramah memerangi perang kayak gitu nggih, Bah. Kula niki pengen memerangi hati, Bah. Ngeten, Bah. Pripun carane menahan rasa sing didolimi ngoten lho, Bah. Rasa didolimi niku napa niku, Bah? Sing ati niku rasane mboten saged ical, Bah. Niku carane pripun? Kabeh rasane nek bahasa kasarane dendam ngoten lho, Bah. Wah, ya, terus? Nggih ngoten mawon, Bah. Kirang langkunge nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perasaan itu semua orang punya. Dan perasaan itu atau rasa itu adalah umum untuk kita. Jadi orang dewean. Jenengan itu tidak sendirian merasa begitu. Banyak orang seperti itu. Termasuk nyong. Saya juga begitu. Ada orang yang Masya Allah. Kadang-kadang nek weruh kayak pengen gites. Ngerti gites? Kayak tumo ya. Apa dijitet kata tumo. Nah iya. Gites ya, pengen gites itu. Nah, justru itu yang sedang singgung di pelajaran ini. Apa itu? Kita tidak ada manfaatnya sama sekali mempunyai rasa dendam kepada mereka. Coba lihat tadi ya, di perkataan-perkataan tadi tidak ada. Ya, maka ada dua pilihan. Anda kepengen menang dengan terhormat, apa kepengen menang tapi tidak terhormat? Sepodo-podo menang. Milih. Halo. Halo. Loh. Menang terhormat. Dan menang terhormat, Bah. Kepengen menang terhormat atau kepengen menang tidak terhormat? Menang terhormat apa? Oke. Ada contohnya enggak orang yang menang terhormat? Ada enggak? Ayo, kira-kira ada enggak? Jawaban ada atau tidak? Pilih. Milih di. Ada, Abah. Ya, Abah. Siapa? Ayo, biar latihan cerdas. Aduh, ya Allah. Siapa? Pasti ini ada jawabannya sudah. Contohnya. Dan orang itu sampai hari ini terkenal. Sampai hari ini sudah masuk rekor dunia. Dan itu adalah sudah terbukti menjadi orang yang paling hebat sedunia. Siapa itu? Ayo. Lah, mau sore iso jawab. Hah? Siapa? Lupa namanya, Abah. Lupa, masa lupa tak duduke. Tak duduke. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lupa masih? Lupa enggak?
Kirain ada yang lain apa? Ya Bunda, tinggi. Yang paling nggak ada duanya itu ya cuma Nabi Muhammad. Coba kita lihat masalahnya. Dia itu ngenyel kayak apa enggak? Apa menghadapi apa namanya cemoohan orang, dikatakan gila, dikatakan wedan, dikatakan ini, dan bahkan apa namanya dilempari kotoran, dilempari batu, sampai direncanakan pembunuhan, bahkan bukan oleh seorang lain tapi oleh saudaranya sendiri, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini kisahnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata pelajaran ini adalah dari situ. Diam dan membalas kebaikan. Bahkan orang yang melempari itu berhenti, katanya sakit, itu saja ditengok. Ya enggak? Iya. Ya, terus itu. Nah sekarang apa hasilnya? Apa hasilnya? Hasilnya Nabi Muhammad adalah orang Allah malah makin keras. Ayo, dari tadi itu yang keresek-keresek, ayo dimatikan, dimut dulu. Sudah? Ya kita lanjut. Apa hasilnya? Justru Nabi Muhammad itu tambah derajatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, sampean suat mangkel senyaki dendam. Coba, sampean umatnya siapa? Halo, siapa tadi dari Banyuwangi? Nabi Muhammad. Halo, di sini kok. Urung tak terus no jawaban nih, naik urung jawab. Halo. Nabi Muhammad. Oke, sekarang kalau jenengan umat Nabi Muhammad kira-kira mau nyontoh siapa? Masa nyontoh Donald Trump? Nah, apalagi nyontoh Abu Jahal, Abu Lahab. Ya kita enggak mau nyontoh Nabi Muhammad, kesabarannya. Bagaimana caranya? Biarkan. Tidak akan ada ruginya orang yang diam pada saat benci oleh orang. Saya tanya, kedendaman jenengan itu prosentasenya itu lebih parah mana? Nabi Muhammad dengan jenengan. Mungkin jenengan hanya diomong, mungkin hanya dirasani, mungkin hanya difitnah, itu aja kan. Nabi Muhammad bukan hanya sekedar difitnah, tapi yaitu direncanakan pembunuhan, dilempari sampai berdarah, dilempari kotoran sampai bonyok. Coba jenengan sudah sampai level itu belum? Yang membenci jenengan? Nah, kalau jenengan mengatakan belum, Masya Allah, Arab nyontoh sopo. Arab nyontoh sopo. Saya ngomong kayak gini hanya menceritakan saja. Bukan berarti saya beda dengan jenengan. Enggak. Sarwa kene alias iyana. Sama saya dengan jenengan. Mangkele ora wong iku, ya Allah. Umpama dadi tengu ra iles, umpama dadi tumo tak pencet karo anu nang lambar. Ya tapi wong ora ditempo ya wis menengae. Tapi ternyata pengalaman Nabi Muhammad dan kita rasakan, dan itu akan sama hasilnya. Dibiarkan nanti lama-lama dia akan malu sendiri, lama-lama dia akan kisinan sendiri dan akan terpojok sendiri. Sudahlah, apalagi kok jenengan dalam hal kebenaran utama kroso benar, lagi jenengan salah saja jenengan akan menang kalau diam atau kalau tidak melawan.
hindari kebencian, hindari ini, biarkan, dan Anda fokus dengan kebaikan hati Anda sebagaimana Nabi Muhammad SAW dibenci, dicaci, dimaki, di goblok di gemblung jadi dianggap gila itu, udah diam saja, fokus saja. Yang penting ada kesempatan baik, lakukan kebaikan. Coba jenengan yang apa mungkin siapa yang lagi jenengan dendam, balik wis ojo nganti jenengan sumpoto, karena hati-hati wong nyepatani wong. Kok sing disepatani kok sepatane mandi jenengan dosane iki padha karo apa wong sing nglarani karo ya karo alat apa meneh karo nyepotoni mati wis wong kok banget niku wis tua ketabrak motor kon dilalah benar-benar ketabrak motor jenengan sama dengan membunuhnya. Ayo seki percuma, karena apa? Doaul mukmin asyaif ya, syaiful mukmin ad-doa, syaiful mukmin ad-doa. Doa itu adalah pedang, manakala kita tujukan keburukan kok kepada mereka apa kita akan mendapatkan dosa dari apa yang mereka rasakan. Gampang kan? Padahal itu hak jenengan, tapi jenengan malah dapat dosa. Itu tinggal milih aja. Sefoto silakan. Jenengan nyontok Kanjeng Nabi berarti benar-benar jenengan umat Kanjeng Nabi. Sudah gitu. Nah sekarang contoh itu tadi Kanjeng Nabi melempari satu saat apa namanya kok berhenti ditengok dan dikasih apa namanya jamuan, didongake, dipijeti. Kalau bisa, wes jempol, mesti wong iku luntur sak naliko. No, kan apa kita butuh menang, tapi kita kadang-kadang wes kadung mangkal, najis, najis. Nah itulah yang bukan dari Rasulullah. Coba jenengan siapa? Jengkel karo aku. Nah, umpama jengkel karo aku. Oh, tahu ring-ring sapa mau sing soal Banyuwangi. Oh pancen. Cara kurang ajar. Sompama. Kok gitu-gitu jenengan kok ngasih sesuatu kepada saya. Ayo sing menang sampean apa aku? Mesti Sampean, Pak. Iya, yang menang itu pasti sampean. Menang sak nalika. Duh, maaf ya Mbak, dulu kemarin itu saya memang lagi hilaf. Kemarin wis dikai sesuatu. Ora usah kakek, 200. Mari dekne langsung dadi wong apik. Nah, maka itu yang harus dicontoh. Ya, jangan kita mau nyontoh siapa kalau bukan nyontoh Kanjeng Nabi. Nah, gitu aja kok, repot. Sudah, ayo yang lain. Lego purung iki, anu apa? Jawabane. Alhamdulillah sampun, Bah, tapi lek kan nyokane nyotokan dosa kok mboten. Ya hati jenengan itu mangkel itu adalah wajar manusiawi. Apa dikira Rasulullah itu dilemparin itu enggak mangkel? Apa dikira Rasulullah itu dibenci di ini enggak apa sebel? Sebel. Tapi tetap ditahan. Makanya tadi pelajarannya tahan. Kita tahan untuk menghadapi kebodohan satu orang untuk mendapatkan 10 kebaikan. Ini pelajaran ya, bukan saya itu menyampaikan wah Pak Misbah wis apa berarti wis nglakoni to Pak Misbah. Alah blegedes. Tapi pelajaran tidak boleh ditinggalkan. Walaupun saya tidak bisa melakukan, ya tetap sampai ke. Yang beruntung adalah yang bisa yang bisa Melakukan. Iya, melakukan dan membuktikan. Silakan.
itu adalah jurisdiktur. Yuk, sekian. Yang lain masih ada 10 menit. Matur sembah nuwun, Bah. Yuk, yang lain ayo. Assalamualaikum. Lagi ini malam bingung. Oh, ini kok mau 70 ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bu. Nggih. Passwordnya. Apa? Bagaimana passwordnya? Imami jihad yuk. Jihad yuk. Allahu Akbar, barakallah. Saya apa? Mohon pencerahannya. Bagaimana caranya untuk melupakan orang, melupakan gimana ya, Pak? Rasa sakit hati yang dikhianati apa? Bagaimana rasanya untuk menghilangkan semua itu? Kalau keingat itu, ya Allah, apa? Sakitnya itu mendalam banget gitu loh, apa? Matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya sebetulnya serupa walaupun tak sama. Ayo, bagaimana menghadapi pengkhianatan orang? Ya tadi itu, kira-kira yang pernah dikhianati oleh orang lain, oleh siapa saja, siapa? Ya, walaupun dengan kata lain, Rasulullah itu juga tidak pernah dikhianati oleh mungkin pasangan hidupnya. Tapi kenapa tidak? Justru Rasulullah itu pernah menghadapi pengkhianatan di kalangan istri-istrinya. Nah, apa itu kisahnya? Kisahnya pada saat bulan bulan menghitung bulan itu menjadi 29 hari. Itu kan gara-gara karena istrinya itu rudet ngurusi bojone. Nah, istrinya kan banyak, memang ini lagi memberikan contoh, bukan berarti yang dicontoh ini bojone akeh, bukan. Ya, menunjukkan bahwa yang namanya enggak cukup dengan satu itu risikonya besar. Walaupun itu Rasulullah SAW. Jadi tidak terhindar. Pedai Rasulullah, pedai Rojo, pedai apa? Siapa yang pernah melihat film Raja Sulaiman dari Turki Utsmani? Dulu ditayangkan di televisi. Wih, itu dalam satu keluarga, bojo sing iki ngene karepe sing iki ngene, bahkan ancam-ancam, bahkan fitnah-fitnahan dan sebagainya. Pada saat itu juga sama. Ya, Nabi itu sampai saking judegnya wes tak tinggal kabeh. Tapi bukan diserai. Wes tak tinggal kabeh. Akhirnya ngusrah saking pusingnya ngurusi bojone. Mbok kok yang ngomong. Apa saiki enak ya. Nah, ini berlaku untuk kedua-duanya loh. Bukan Rasulullah saja. Mestinya ya, karena beliau ini adalah contoh bagi kita, suatu hasanah, itu berlaku kebalikannya. Ya termasuk bukan hanya sekedar laki-laki itu ngurusi istrinya, kadang-kadang dikhianati, kadang-kadang apa. Ya termasuk juga istrinya juga sama. Kadang-kadang dikhianati oleh laki-laki, itu sudah bentuk jelas. Nah, tidak terhindar. Nah, di sini yang dicontohkan itu ya Rasulullah. Ya, itu. Nah, begitu juga kita. Siapapun yang mengkhianati kita, baik itu pasangan hidup, orang lain dan sebagainya, rumusnya sama. Sopo sing sabar iku bakal subul. Sopo sing nrimo iku bakal ketrimo. Sopo sing jenengane yo balas apik iku bakal milik. Jenengan apal Hono Coroko. Hono Coroko Doto Sawana Podo Joyonya monggo Botongo. Itu huruf-huruf Jawa itu kalahnya itu kalau kenapa?
Halo. Dia bisa tunduk, bisa takluk itu kalau dikasih sisipan apa? Ayo, pelajaran. Halo. Ayo, ada yang aktif. Kalau kenapa? Hah? Kasih Kalau pepes diapain? taring mulu. Ngoten niku lho Bapak. Kalau bukan paling guru, kalau di pangku itu pasti mati. Kalau di pangku itu pasti itu manut. Bukan mati-mati kok. Nah, makanya ini manusia ini kan sebetulnya itu falsafah itu. Siapapun, huruf apapun, itu kalau ke pangku, artinya itu kita baikin, kita pangku, kita apa namanya, ya kita itu enggak usah melawan dan sebagainya. Dia akan kalah dan akan manut kepada kita. Percaya ya syukur, enggak percaya ya tangguh. Itu memang begitu teori. Prakteknya, cocok takon aku, siapa yang bisa mempraktekkan itu yang beruntung. Udah gitu aja, nggak usah Pak bisa ngomong etok, ya memang bisa nih ngomong ya, tapi paling tidak ya kadang-kadang kroso lagi cengkel karo bojone apa ya, kadang-kadang kemutan iya aku baru ngomong-ngomong dan aku ini piye kan itu. Makanya sampai hari ini saya tetap bertahan. Halo, kenapa saya bisa bertahan sampai hari ini? Ya itu tadi. Padahal ya Masya Allah, kayak mangkel ya sak orete. Bojoku ya jerek-jerek kabare ngono. Ya nek aku mangkel sak pol-pole. Kadang-kadang malah cerita, aku biyen niku arepe bojo karo ngene, aku biyen dilamar ngene, aku kok malah milih sampean. Nek ya itu tadi. Kalau nggak mengikuti jejak Rasulullah, alah, wes, tapi mau eling, mau mencari wanita atau pria solehah, iku koyong golek gagak putih, enak apa ora? Halo, ya, Iya, Abah. ada enggak gagak putih? Bisa, ada, tapi sulit. Nah iya ada, tapi sulit, bahkan nggak tahu di mana. Yang paling cekel gagak terus dicapit pilok itu paling, ya memang itu keadaannya itu begitu. Memang sulit kita mencari pasangan, kita mencari teman yang baik itu sulit. Yang bisa yang menentukan kita baik, teman kita baik atau tidak adalah kita sendiri. Kalau kita baikin mereka, kita wes pokoknya sementing api pangku mereka. Bojo nek dipangku manut apa ora? Halo, Belum pernah dipangku bojone lho Bapak. urung pernah. Boleh. Nanti Manut contoh dah, manut. Lah iya pasti manut nek dipangku. Makanya itu sudah. Ya artinya dipangku ini bukan berarti kalau dipangku neng pangan pupu enggak, tapi baikin mereka. Siapapun mereka, pasangan hidup apa saja, baikin mereka. Pasti dia akan terkalahkan oleh kita. Itu jurus situ. Jadi Rasulullah pangkuan api ono sopo wae mesti insyaallah jadi api. Selamat untuk mempraktekkan. Jangan tanya saya sukses atau belum. Ini rahasia pribadi. Itu saja. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iwamit jihad yo dengan berkarya maju terus kami perjuangkan. Allah Akbar, barakallah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih terpilih ini 93. Pokoknya kalau saya pas acara itu sing tak delok itu pasti ininya berapa orang yang ada di dalamnya. Nah ini IM, MT,
Iwamin on Sallallahu air alaihi dalam kurung 93. Ada di situ ya? Iya. Nah, ternyata terkontrol semua. Ya, ini termasuk land ini memang hanya gitu aja ibaratnya, terdeteksi sehingga munggah ya munggah, sehingga turun ya turun, ketok kabeh ning kene. Tidak seperti seluler yang dulu. Alah, harus ada apa namanya? Ketua cabang, ada yang ranting, bingung. Sekarang tidak, kita bisa mengontrol, dan ini 93, biasanya 100 lebih, yang lain kemana. Saya hanya tanya dok. Jadi monggo untuk kepengurusan sekarang kita pertegas. Ya, kita pertegas. Saya akan melihat di acara saya karena yang bisa saya lihat. Tapi enggak kadang-kadang ustadz lain juga kadang saya masuk, lihat sekian orang, tak kontrol terus, bener-bener tak kontrol. Kadang-kadang naik pas aku acaranya mengukur saya punjul, terus ustadz lain kok sudah lebih dari 90 atau mungkin 100, kadang-kadang ya aku ngelus dodo, ya Allah, aku piye. Yang namanya manusia kan ya, manusia itu ya ini. Tapi ini untuk kontrol. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Ayo dengan kepengurusan yang baru kita semakin kita solid, semakin kita mencoba terus kembangkan Iwamid ini. Bukan hanya sekedar kepemimpinan saja, tapi termasuk kita yang menjadi jamaah itu merasa tanggung jawab untuk Iwamid ini. Karena Iwamid ini adalah bukan milik ketua, bukan milik pengurus, bukan, tapi milik kita semuanya. Nah, kalau sudah kayak gini, mau bagaimana? Makanya motonya sudah skakster, tidak bisa beralih. Iwamid akan maju atau tidak? Pasti. Kalau bukan kita, Siapa lagi? apalagi kalau tidak sekarang, Kapan lagi? kapan lagi? Wong lagi digemborkan gini tiap hari, kadang-kadang rendah. Ya apalagi kalau tidak. Jadi mohon maaf kalau saya termasuk yang paling cerewet untuk ini, tapi ini adalah untuk kehebatan Iwamid, insya Allah. Mungkin itu kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sayyidi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini amahu wa yakufi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadikal muttaqin, min ibadikal shalihin. Allahumma barik fi rizqina, barik fi umrina, barik fi kulli halina ya Allah. Allahumma ja'al majlis Iwamid on air majlisan mubarakah, majlisan nafi'ah, majlisan ma'mura. Allahumma a'izzul Islam, Allahumma a'izzul Islam wal muslimin fi baladi Taiwan wa fi baladi Indonesia wa fi baladi dunia amah, fi barakati majlis Iwamid on air. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sekian kurang lebihnya minta maaf. Wal'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.